Halo Jupiter Team, kali ini di edisi SPP kali ini bersama saya Ani Marjuni dan kita akan membahas banyak hal, tapi poinnya hanya dua yang saya mikir itu akan sangat menarik untuk kita bahas tuntas dan menarik untuk selalu disimak sampai dengan akhir April. Kenapa akhir April? Karena kita tahu BRI Liga 1 akan melakoni pekan terakhir atau pekan ke-34 di 15 April bulan depan. Jadi harus selalu disimak dan diikuti. Nah, sebelum kita bahas soal bagaimana persaingan di tiga besar saat ini, kita akan bahas dulu terkait beberapa jadwal di akhir-akhir ini yang sering berubah. Jadi gini, teman-teman Jebret Team, kalau kita bandingkan dengan musim lalu, ada hal yang berbeda bagaimana jadwal di putaran kedua ini dengan sebelumnya. Nah, itu sangat berkaitan sekali dengan izin atau rekomendasi dari pihak keamanan. Dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Kita tahu di musim lalu atau di awal musim ini bahwa izin itu datang dari atas dulu, dalam hal ini dari Mabes, kemudian turun ke bawah. Dan ketika itu terjadi, semuanya oke. Nah, kali ini semenjak tragedi Kanjuruhan kemarin, berubah kebijakannya sesuai dengan Perpol nomor 22 nomor 10 tahun 22 kemarin, bahwa izin sekarang kalau kita simak semuanya dari bawah. Artinya sebelum izin keluar dari level atas dalam hal ini Mabes Polri, pertama dari pihak klub harus mengurusi izin itu dari Polres. Nah, ketika Polres baru naik, baru ke atas lagi. Ketika tidak ada izin dari level Polres, maka rekomendasi itu akan sulit dikeluarkan. Jadi dalam hal ini ada hal yang sangat mendasar. Sekali lagi, sekarang lebih banyak dari bawah ke atas. Ini sangat berbeda dengan musim lalu, yang ketika dari atas langsung turun ke bawah. Nah, kalau kita simak di putaran kedua ini, ada sekitar 10 pertandingan yang ditunda. Yang kita tahu ada beberapa pertandingan yang pasti pengen ditonton banget. Salah satunya adalah pertandingan Big Match atau kita disebutnya El Clasico di Indonesia. Persija lawan Persib, termasuk juga yang ditunda. Dan penundaannya akan dilakukan dalam waktu dekat. Artinya 10 penundaan itu akan digelar sebelum partai akhir musim ini. Artinya kalau kita melihat dalam situasi seperti itu bahwa kompetisi tetap berakhir di 15 April nanti. Siapa yang juara? Tentu teman-teman masih melihatnya dari 3 tim yang sudah berada di papan atas. PSM, Persib, dan Persija. Nah, pertanyaan jelas, siapakah yang punya kans yang paling besar untuk juara? Kalau acuannya di peringkat saat ini, jelas PSM. Unggul 13 poin dibandingkan Persib dan Persija. Kalau hitungannya sampai dengan pekan ke-30. Tapi jangan lupakan juga bahwa sampai dengan saat ini, PSM sudah 30 laga, Persib dan Persija 28 laga. Hitung-hitungan dua tim, Persija dan Persib memang masih terbuka. Tapi itu pun dengan catatan yang kalau kita melihat mahal sekali. Persija atau Persib harus menang di semua pertandingan sisa. Kita tahu dua-duanya sudah atau menyisakan 6 laga. Sementara PSM kalah di semua atau 4 laga sisa. Jelas ini menjadi kalkulasi yang sulit. Dalam artian kalau kita melihat PSM dengan perolehan poin saat ini, mereka hanya butuh 5 poin. Dan menyisakan 4 laga. Artinya, hanya menang di 2 pertandingan, Jugo Eja sudah juara. Pantas teriak Ewako. Tapi tunggu dulu. 2 laga, home mereka. Pertama lawan Bayangkara di pekan ini, kemudian pekan terakhir lawan Borneo. Kita tahu lawan Bayangkara sebelumnya seri. Borneo juga bukan pertandingan yang mudah dan harus melawat ke PSIS. Ini jelas pertandingan yang kita tahu tidak mudah karena PSIS di home performa mereka cukup bagus. Jadi kalau melihat hitungan sekarang ini, jika lawan Bayangkara menang, PSIS menang, ada kans yang cukup besar PSIS bisa memastikan juara di pekan ke-33. Sama dengan musim lalu. Gelar juara sudah bisa dipastikan sepekan sebelum kompetisi BRI Liga 1 musim ini berakhir. Kita lihat persaingan ini akan selalu lebih ketat dan pasti akan terjadi kejutan-kejutan yang saya mungkin teman-teman juga akan berharap ada sesuatu yang menarik dari
persaingan di papan atas. Nah, bagaimana kans Persib dan Persija? Kalau kita bilang bahwa itu berat sekali ya kalau melihat performa PSM yang cukup bagus. Apalagi Persija saat ini juga masih bermasalah dengan inkonsisten. Bagaimana mereka kemarin sama senasib dengan Persib, kalah dari Persik Kediri dengan skor yang sama, kebobolan 2 gol, dengan cara yang sama, dengan metode yang sama. Kita lihat kejelian yang luar biasa dari pelatih Persik, bagaimana ketika melawan Bandung dan Jakarta, Persik bermain simple. Mereka menumpuk banyak pemain di lini pertahanan, kemudian menekan dengan mengandalkan serangan balik yang sangat cepat. Di sisi lain, kita lihat fighting spirit, kemudian bagaimana para pemain Persija tidak bermain seperti biasanya. Bahkan meskipun sudah menurunkan beberapa pemain yang sempat dipanggil timnas U20, tapi performa belum juga meyakinkan. Ini saya pikir yang harus benar-benar diperhatikan oleh manajemen Persija. Bagaimana mengembalikan kemampuan bermain semua pemain, potensi terbaiknya, chemistry, fighting spirit, kemudian bagaimana bermain dengan tidak banyak sentuhan, tapi melakukan prestasi yang cukup luar biasa, khas Persija di musim ini, itu yang harus dibalikan di 6 laga sisa. Kita tahu 6 laga juga tidak semuanya laga home, kalau nggak salah sekitar 3. Dan ini menjadi kans yang harus diambil oleh Persija jika masih ingin bersaing di 3 besar. Nah, sementara Persib kita tahu sebenarnya kalau kita melihat target di awal mereka memang tidak bersaing di juara, hanya memperbaiki klasemen yang sebelum pelatih Coach Luis Milla sempat keteter dan targetnya adalah masuk 5 besar. Tapi sekarang mereka berada di peringkat kedua. Apa yang harus dibenahi? Ini pertanyaan menarik yang harus kita perhatikan secara detail. Persib sempat mengalami inkonsisten dalam 1 bulan terakhir. Mereka kalah dari Kediri dan kalau kita melihat sebenarnya kekalahan dengan cara yang sama. Kita tahu ketika performanya bagus, ketergantungan sama Ciro dan juga David da Silva sangat tinggi. Tapi ketika 2 nama ini dimatikan oleh lawan, yang terjadi mereka gagal menang. Bahkan ketika tertinggal, Pelajaran Braga ketika dikalahkan Kediri, sangat ambisi bagaimana lini tengah langsung banyak melakukan bola-bola jauh ke depan, selalu diarahkan pada David da Silva dan Ciro. Tapi ketika 2 nama ini benar-benar dimatikan dengan 1-2 pemain, mati kutu, deadlock. Persib gagal menunjukkan permainan terbaiknya. Tidak menutup kemungkinan, kalau ini dilakukan oleh tim-tim lain di sisa laga yang harus dihadapi Persib Bandung, Persib bakal mengulangi kesalahan yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah dalam hal ini Luis Milla akan kembali meramu timnya dengan strategi yang lebih jitu, dengan strategi yang berbeda di 6 laga sisa. Saya yakin jika itu bisa dilakukan oleh Luis Milla, setidaknya pelajaran berharga hasil buruk di beberapa laga terakhir tidak terulang dan ada kans yang sangat besar minimal Persib Bandung masih bisa memungkasi kompetisi di peringkat 3 besar. Sekali lagi, teman-teman Jebret Tim, saksikan terus, ikuti terus persaingan di BRI Liga 1, karena pasti ada kejutan tim-tim yang bisa bersaing di papan atas dan juga tim-tim yang bersaing atau menghindar memperbaiki di peringkat 16 dan 17. Simak terus edisi berikutnya. Terima kasih.